Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Arlington Road. Film ini rilis tahun 1999, bercerita tentang kecelakaan anak dan membawanya masuk ke dalam sebuah aksi terorisme yang sangat rumit. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah jalan seorang anak kecil bernama Brady berjalan sempoyongan. Lalu sebuah mobil dari belakang berhenti. Seorang pria bernama Michael bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Michael mendekati anak tersebut dan mendapati tangan anak tersebut jari-jarinya putus dan tubuhnya penuh darah. Tanpa pikir panjang, Michael membawa anak tersebut ke rumah sakit. Pihak rumah sakit bertanya siapa nama anak ini. Namun Michael mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal anak tersebut. Michael sedang berjalan pulang dan di jalanan menuju rumahnya, Michael menemukan anak ini berjalan sempoyongan. Beberapa waktu kemudian, orang tua Brady menghampiri Michael. Sang ayah bernama Oliver dan istrinya bernama Cheryl. Ternyata mereka berdua tinggal di seberang rumah Michael. Oliver sudah tinggal di sana selama 2 bulan, namun Michael belum pernah berbicara dengan mereka sekalipun. Cheryl menjelaskan bahwa Brady izin ke orang tuanya bermain ke taman. Namun Brady tidak mau mengatakan apa yang akan Brady lakukan dengan teman-temannya. Oliver menduga bahwa Brady dan teman-temannya bermain petasan, menggabungkan beberapa petasan menjadi sebuah permainan roket dan Brady lah yang memicu petasan tersebut. Oliver yakin bahwa anak-anak yang lain memaksa Brady untuk melakukan hal tersebut karena selama ini Brady bukanlah orang yang berani. Just starting to feel that to myself today. Just starting to feel like he's gonna be okay. He's gonna be okay. Thank you, Michael. No, God, it's gotta be. Michael memberitahu kekasihnya yang bernama Brooke. Michael benar-benar tidak menduga bahwa anak itu adalah tetangga seberang rumah yang sudah tinggal di sini selama 2 bulan. Namun selama ini Michael belum pernah sekalipun menyapa mereka, bahkan Michael tidak tahu namanya. Michael mendatangi kamar anaknya yang bernama Grant. Anaknya bertanya apakah dia meninggal. Michael mengatakan dia akan baik-baik saja. Diketahui bahwa Grant tidak begitu suka dengan Brooke jika dia tinggal di sini. Grant merindukan sosok ibunya. Michael adalah seorang dosen di sebuah universitas yang mengajar tentang sejarah teroris di Amerika. Michael dan anaknya mendatangi kuburan. Diketahui bahwa istri Michael belum lama meninggal dunia. Seorang agen FBI bernama Carver mendatangi Michael. Diketahui bahwa istri Michael bernama Leah, dan Leah meninggal dunia dalam tugasnya sebagai seorang agen FBI. Carver mengatakan bahwa Leah meninggal melindungi negaranya. Namun Michael menyangkalnya, karena seharusnya Leah tidak meninggal dalam tugas tersebut. Beberapa waktu kemudian, Michael mengajak Brooke dan Grant mendatangi rumah Oliver. Mereka merayakan penyambutan Brady yang sudah kembali dari rumah sakit. Michael dan Oliver mulai saling dekat menceritakan sisi kehidupan mereka masing-masing. Michael bertanya apa pekerjaan yang dilakukan Oliver. Oliver mengatakan bahwa dirinya adalah seorang insinyur struktural, mendesain ulang bangunan yang perlu didesain. Brooke mengatakan ke Cheryl bahwa dirinya mengenal Michael dari kampus. Brooke adalah asisten Michael di tahun pertamanya di kampus. Brooke juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan spesial antara Brooke dan Michael. Brooke hanya membantunya melewati masa-masa sulit setelah istrinya meninggal dunia. Grant dan Brady juga terlihat sangat akur bermain bersama. Michael mengatakan bahwa sudah lama Michael tidak melihat anaknya seceria hari ini semenjak ibunya meninggal. Grant lebih sering menyendiri di rumah, tidak pernah bermain keluar bersama teman-temannya. Michael bertanya di mana dulu Oliver sekolah. Oliver mengatakan di Kansas. Grant, pull up his hand. Mother, Michael, we all need friends. Yeah, restricted. Oh. Michael mendapat surat, namun nama penerimanya adalah Oliver. Lalu Michael mendatangi rumah Oliver memberikan surat ini kepadanya.
Surat itu berasal dari Universitas Pennsylvania untuk sebuah acara reuni. Michael melihat sebuah rancangan bangunan pusat pembelanjaan di atas meja. Namun segera Oliver menutupnya. Michael bertanya ke Brooke apa yang Brooke tahu tentang rancangan bangunan. Oliver memiliki denah rancangan restoran mall. Namun Michael tidak yakin itu adalah sebuah mall karena lebih mirip sebuah gedung perkantoran. Kenapa Oliver memberitahu bahwa itu mall padahal bukan? Ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Brooke menegaskan bahwa kita memiliki urusan masing-masing. Mungkin Oliver tidak mau privasinya diketahui orang lain. Michael menjabarkan ledakan di gedung Roosevelt beberapa tahun yang lalu, di mana terdapat 60 karyawan pergi bekerja ke sana. Sebuah truk diparkir di depan gedung dan ternyata truk tersebut membawa banyak C4. Dan ledakannya menghancurkan seluruh gedung Roosevelt. Menurut laporan, truk yang membawa C4 disewa oleh seorang tukang listrik yang masih berusia 33 tahun bernama Dean Scope. Dean terlihat berada di mobil truk sebelum truk meledak dan menyebabkan 63 korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari laporan polisi, Dean bertindak sendirian tanpa bantuan siapapun dan tanpa kelompok. Salah satu murid mengatakan bahwa FBI telah menyelesaikan kasus ini. Kenapa Michael masih membahasnya? Michael menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan FBI tidak memuaskan. Dan saat ini Michael ingin mengajak para mahasiswa untuk berpikir secara logis mengkaji ulang kasus tersebut. Sampai detik ini pihak FBI tidak pernah menemukan motif kenapa Dean Scope meledakkan gedung Roosevelt. Di sebuah tempat anak-anak mengikuti acara sebuah kelompok pramuka. Grant dan Brady juga ikut dalam acara tersebut. Oliver membawa Michael dan Brooke ke ruang kerjanya. Oliver mengatakan bahwa dirinya suka mengumpulkan sketsa bangunan-bangunan tua. Saat mereka makan malam, Michael lepas kendali saat sedang bercerita. Michael benar-benar belum bisa menerima kepergian istrinya. Oliver mendatangi Michael dan menenangkannya. Oliver mengajari Grant cara memukul bola baseball. Oliver mengatakan ke Michael bahwa Grant menceritakan tentang ibunya kepadanya. Hal ini sedikit membuat Michael terkejut, karena selama ini Grant tidak pernah menceritakan tentang ibunya ke orang lain. Beberapa waktu kemudian Michael memanggil anaknya yang sedang bermain bersama Brady dan Oliver. Oliver mengatakan bahwa Cheryl mengundang Grant makan malam bersama. Karena Grant sangat senang bermain bersama mereka, akhirnya Michael tidak bisa menolaknya. Michael mengambil surat yang ada di dalam kotak surat dan tidak sengaja melihat surat untuk Oliver yang namanya dicoret. Karena masih penasaran siapa sebenarnya Oliver, Michael mengambilnya secara diam-diam. Michael menelpon Universitas Pennsylvania bertanya tentang transkrip mahasiswa bernama Oliver Lang. Michael menemui Brooke dan mengatakan bahwa dirinya mencuri surat milik Oliver. Semuanya terasa aneh karena Universitas Pennsylvania terus mengirim surat ke Oliver. Namun Oliver tidak pernah memperdulikannya. Padahal itu adalah sebuah acara reuni untuk mahasiswa 20 tahun yang lalu. Dan setelah Michael mendapat transkrip tentang Oliver Lang, dia adalah seseorang yang berbeda. Brooke bertanya mengapa Michael melakukan ini. Apa tujuan Michael? Mungkin Oliver memiliki privasinya sendiri. Brooke menegaskan agar Michael tidak mencampuri urusan orang lain karena kita masing-masing memiliki privasi. Apalagi Oliver adalah tetangga. Jika kita ikut campur bisa memungkinkan terjadi perselisihan antar tetangga. Michael tidak punya hak memata-matai mereka. So I called Kansas. Here's what I'm saying. Kansas State University, that year or any year. So Can I ask you something? Did you do this to me when we started you dating? got to admit there was something. I have invaded his privacy. Lie about things all the time. That doesn't give You of all people. I mean, are you teaching the Bill of Rights? What you're doing? We've made some friends. And Michael membawa buku transkrip Kansas State untuk mencari informasi lebih dalam tentang Oliver Lang. Dan ternyata Oliver memiliki nama asli William Fenimore. Oliver adalah orang yang sangat jauh berbeda. Michael melarang Grant untuk bermain bersama Brady lagi. Namun Grant menentangnya. Grant menegaskan bahwa Brady adalah sahabatnya dan Grant nyaman bermain bersama mereka. Brooke hanya bisa melihat pertengkaran Michael dan heran apa yang sebenarnya terjadi dengan Michael. Kenapa menjadi super protektif terhadap anaknya? Lalu Michael berjanji ke Grant akan membawa Grant pergi berkemah untuk mengisi waktu liburan sekolah.
Michael membawa mahasiswa ke sebuah tempat, di mana dulu di tempat ini FBI menyergap orang yang katanya teroris. Orang itu bernama Person, diduga menyembunyikan banyak senjata ilegal di rumah dan akan digunakan untuk menyerang pemerintahan. FBI mengirim 4 agen ke tempat ini dan salah satunya adalah istri Michael. Perempuan ini adalah istri Michael yang bernama Leah. Mereka sedang mengawasi sekitar rumah. Namun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang anak kecil, dan anak itu adalah anak paling kecil dari keluarga Person. Leah membujuk anak tersebut agar memanggil ayahnya, karena Leah ingin bicara. Anak itu tidak mempercayai orang asing, lalu berlari memanggil kakaknya di dalam rumah. Mereka bersiap menyerang FBI, bahkan anak kecil tersebut sudah bisa menggunakan senjata. Tak lama setelah itu, bala bantuan FBI datang dan pengepungan rumah ini memakan waktu 2 jam. Istri, anak bungsu, dan menantunya tewas dalam insiden tersebut, dan Person saat itu tidak berada di rumah. Seorang wanita menggendong bayi mendekati Leah membawa shotgun, dan inilah insiden yang membuat Leah terbunuh saat bertugas. Michael sangat marah mendapati hal ini dan menunjukkan ke mahasiswa bahwa FBI mendapat informasi yang salah. Keluarga Person bukanlah teroris. Mereka hanyalah sebuah keluarga yang menutup diri dari orang asing. Person selalu mengingatkan keluarganya agar tidak membiarkan orang asing mendekati rumahnya apapun yang terjadi. Mereka tidak peduli dengan polisi dan federal. Siapapun orang asing yang mendekati rumahnya akan mereka anggap sebagai ancaman. Dan karena kesalahan informasi dari FBI, banyak korban jiwa hari itu yang seharusnya tidak meninggal. Beberapa waktu kemudian, Michael membawa Grant ke sebuah tempat untuk berkemah. Grant bertanya apakah Brooke akan menggantikan ibu. Michael menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ibu. Jika Michael ingin menikahi Brooke, maka Michael pasti akan membicarakannya dengan Grant. Dan dari kejauhan, Oliver juga mengantarkan anaknya untuk ikut berkemah di tempat yang sama. Michael masih mencari informasi perubahan nama Oliver. Dari data wilayah mengatakan bahwa William merubah namanya menjadi Oliver pada tahun 81. Lalu Michael menelpon Department of Record dari Kansas, menanyakan hal yang sama. Dan ternyata di Kansas tidak tercatat adanya perubahan nama Oliver Lang. Dia dinyatakan meninggal pada tahun 81. Michael menemui Carver dan bertanya apa alasan seseorang merubah namanya menjadi nama seseorang yang sudah meninggal. Carver mengatakan bahwa kemungkinan untuk menyembunyikan siapa dia di masa lalu. Michael meminta bantuan Carver untuk mencari informasi tentang seseorang. Namun Carver tidak bisa. Menyelidiki seseorang untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan ilegal. Carver tidak bisa melakukannya. Jika Michael ingin mencari informasi, maka gunakan imajinasi Michael dan lakukan dengan caranya sendiri. Gives you a whole new history. You want to tell me, Michael? With, if I give you a name for flags, Michael, check our files. I'm not. My pension. I'm asking you to not asking the goddamn gun. Certified FBI and say I love you, baby. Lalu Michael mendatangi rumah Oliver di mana hanya ada anak perempuannya. Michael berpura-pura kunci rumahnya hilang dan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Michael ingin meminjam telepon rumah Oliver. Lalu Michael masuk ke ruang kerja Oliver, berpura-pura menelpon dan mencari informasi tentang Oliver. Michael menemukan sebuah desain yang diduga adalah sebuah bom. Michael juga mendapati cetak biru di belakang gambar. Karena penasaran, Michael ingin melihatnya. Tiba-tiba Cheryl mendatangi Michael. Michael mengatakan bahwa dirinya menelpon tukang kunci dan melihat lukisannya miring, lalu Michael membenarkannya. Setelah beberapa waktu, Brooke datang ke rumah dan bertanya apa yang Michael lakukan di depan rumah. Kenapa tidak masuk? Michael mengatakan bahwa dirinya berpura-pura kehilangan kunci. Michael mendapati artikel lama seorang anak muda berusia 16 tahun melakukan pengeboman pipa dan itu adalah muka Oliver. Oliver pernah ditahan di lembaga khusus karena hal tersebut. Tiba-tiba Oliver datang menyapa Michael. Oliver mengatakan sedang ada pekerjaan di dekat sini dan mampir ke kantor Michael. Oliver mengajak Michael minum bersama, namun Michael menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya hari ini sangat sibuk. Gelagat Michael sepertinya sudah diketahui oleh Oliver.
Di rumah, Michael dan Brooke bertengkar. Michael menjelaskan bahwa pemerintah melakukan kecurangan terhadap peternakan ayah William. Dan pada saat William berusia 16 tahun, William mengebom pipa pemerintah. Dia pernah dipenjara oleh federal. Dan saat ini merubah namanya menjadi Oliver. Apa tujuannya kalau tidak sedang mengasingkan diri? Michael menduga bahwa dia adalah seorang teroris yang sedang merencanakan sebuah tindakan kriminal. Karena di rumahnya ada sketsa rancangan bom. Brooke bertanya kenapa Michael sampai sejauh ini hanya untuk mencari tahu siapa tetangganya. Brooke marah karena Michael terobsesi dengan FBI. Dan semua itu berawal dari meninggalnya Leah. Sebagai seorang perempuan, Brooke merasa bahwa dirinya tidak akan bisa menggantikan posisi Leah. Karena Michael tidak pernah bisa merelakan kepergian istrinya. Brooke menegaskan bahwa mata kuliah yang Michael bawakan membuat Michael diperbudak oleh urusan FBI. Dan selalu meninggalkan luka terhadap insiden yang dialami oleh Leah. Jika Michael terus seperti ini, maka Brooke tidak akan bisa terus tinggal di sini. Takes his daughters to ballet. That house is normal. Yeah, We disagree about politics. And Leah, do you remember this? I'm an enemy or an ally? No, it's not about Leah. Class to slave over lots and yeah, this is Leah's. Michael, stop it. And he's working on this building. Dari kejauhan, Oliver menatap Michael. Dan sepertinya Oliver sudah tahu apa yang Michael lakukan. Michael membuka berkas lama istrinya tentang kasus Danskop. Setelah beberapa waktu, Oliver mendatangi Michael yang ketiduran di halaman rumah, sedang mencari informasi tentang Oliver. Oliver marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah suka tentang masa lalunya sendiri. Oliver menegaskan bahwa Michael tidak akan pernah tahu siapa dirinya. Oliver bertanya apa yang membuat Michael merasa berhak menghakimi hidup Oliver. Oliver memberitahu bahwa dulu namanya William dan hidup bahagia di sebuah peternakan. Hingga pada suatu hari pemerintah mencuri irigasi satu-satunya yang melewati peternakan mereka. Pemerintah mengatakan akan menggunakan irigasi tersebut untuk keperluan yang lainnya. Hal itu membuat keluarga William tidak bisa bercocok tanam dan beternak lagi karena tidak ada air yang mengalir ke peternakan mereka. Ayah William akhirnya terlilit hutang karena tidak memiliki pendapatan. Pemerintah mematikan mata pencahariannya. Pada suatu pagi, ayah William bangun dan menyadari bahwa dirinya lebih berharga mati daripada harus hidup seperti ini. Kulit dan tulangnya bisa menjadi asuransi jika mati. Namun kenyataannya, asuransi hidup yang ibu dapatkan tidak cukup untuk membayar hutang-hutang keluarganya. William menemukan traktor ayahnya di belakang peternakan. Dia membuat kematiannya seperti sebuah kecelakaan. Setelah itu, para tetangga mengambil tanah keluarga secara paksa di pelelangan. Semua karena pemerintah. Michael bertanya seharusnya William tidak menggunakan bom untuk membalas pemerintah. William menegaskan bahwa dirinya berusia 16 tahun saat itu. William bertanya apa yang Michael lakukan di usia 16 tahun. Gontakan di pasangan, mabuk, mencuri, semua kenakalan remaja ada di usia tersebut. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan di usia itu. William bertanya apakah Michael akan menceritakan tentang semua itu ke anaknya. William pernah dihukum untuk hal tersebut, diusir dari Kansas, dan itulah hal terbaik yang pernah William rasakan. Lalu Michael bertanya siapa Oliver. William mengatakan bahwa Oliver adalah sahabat terbaiknya saat William masih remaja. Dan dia meninggal di usia 25 tahun. William merubah namanya menjadi Oliver untuk menghormatinya, untuk menjaga namanya, dan membuang masa lalu William. Karena William tidak mau anak-anaknya tahu siapa William di masa lalu. Oliver menegaskan sekali lagi ke Michael bahwa Michael tidak memiliki hak apapun untuk mencari tahu masa lalu Oliver. Jika Michael memiliki masalah dengan Oliver, bicara langsung di hadapannya. Jangan pernah mencampuri urusan orang lain dari belakang. He's my best friend, girl. He died when we were both. I did it. Carry on his name. Because I didn't want any people looking through. I'm not proud of this. Who talks to your friend? But you also have the right. You could have the decency to tell me to my face. Di sebuah tempat, Brooke tidak sengaja melihat Oliver. Dia ingin mendekatinya, namun terlihat Oliver mencurigakan. Bertemu dengan seorang perempuan dan bertukar mobil. Lalu Brooke mengikutinya secara diam-diam. Hingga mereka sampai di sebuah gudang logistik bernama Liberty. Setelah beberapa waktu, Brooke menyadari bahwa ucapan Michael tentang Oliver ternyata benar. Oliver sedang merencanakan sesuatu, lalu Brooke pergi dari tempat tersebut. Brooke pergi menuju pusat perbelanjaan menggunakan telepon umum untuk menghubungi Michael.
Namun teleponnya tidak tersambung. Brooke hanya meninggalkan pesan suara ke Michael, di mana dirinya tidak sengaja mengikuti Oliver ke gudang logistik. Dan terlihat Oliver sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Brooke ingin bertemu dengan Michael membicarakan hal ini. Tiba-tiba Cheryl muncul di belakang Brooke. Hal ini benar-benar membuatnya mati kutu tidak bisa berkata apapun. Hi, what are you doing here? Just shopping. What are you doing here? Shopping. Great. Beberapa waktu kemudian Michael pulang ke rumah namun tidak ada pesan suara di telepon miliknya. Lalu sebuah berita menginformasikan telah terjadi kecelakaan fatal, sebuah sedan dan pengemudinya meninggal dunia. Michael menyadari bahwa itu adalah sedan milik Brooke. Segera Michael mendatangi lokasi. Polisi mencegah Michael mendekati TKP. Polisi mengatakan bahwa korban sudah meninggal dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Hal ini benar-benar membuat Michael terpukul. Belum lama istrinya meninggal dan sekarang kekasihnya. Grant menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa kemah kali ini benar-benar sangat menyenangkan. Cheryl dan Oliver meminta Michael mengatakan ke Grant nanti saat mereka sudah selesai dari berkemah. Jangan merusak liburan mereka. Michael meminta maaf ke Oliver tentang apa yang Michael lakukan. Oliver menegaskan jika membutuhkan sesuatu, maka Oliver selalu ada di rumah. Keesokan harinya, Michael mendapat telepon dari Carver. Michael mengatakan bahwa kekasihnya meninggal dunia hari Jumat. Hal ini sedikit membuat Carver terkejut. Carver mengatakan bahwa hari Jumat, Carver meninggalkan pesan suara ke telepon rumah Michael. Namun, Michael mengatakan tidak ada pesan apapun di hari Jumat. Lalu Michael tidak sengaja melihat seorang teknisi sedang memperbaiki kabel telepon di depan rumah. Michael menyadari bahwa teleponnya sudah disadap. Michael segera pergi ke mobil menelpon Carver dengan telepon genggam dan mengatakan bahwa Carver harus segera mencari informasi tentang seorang pria bernama Oliver Lang. Michael pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan ayah dari Denscope. Archer tidak mau menerima tamu yang hanya ingin membicarakan masa lalu anaknya karena Archer sudah menanggung malu selama ini. Diketahui bahwa selama ini Archer meyakini bahwa anaknya bukanlah teroris yang meledakkan gedung Roosevelt. Archer yakin karena Archer tahu anaknya bukan orang yang kuat. Dia lemah sejak masih kecil dan seorang penakut. Menurut Archer, anaknya dijebak oleh seseorang dan dijadikan kambing hitam gedung Roosevelt beberapa waktu yang lalu. Michael bertanya apakah Denscope memiliki teman bernama Oliver Lang. Namun Archer tidak tahu tentang hal itu. Satu-satunya yang Archer tahu bahwa teman-teman Dean adalah para pengurus perkemahan untuk anak. Dean sangat suka terhadap anak-anak. Lalu Archer menunjukkan foto Dean saat berkemah. Michael melihat Denscope di samping pemimpin regu kemah yang saat ini menjadi pemimpin regu kemah anaknya. Mendapati hal ini, Michael tancap gas pergi ke perkemahan. Di perjalanan, Michael menelpon perkemahan dan meminta panitia menahan anaknya sampai Michael tiba. Setelah beberapa waktu, Michael sampai ke kantor kemah dan ingin menjemput anaknya yang bernama Grant. Namun, petugas mengatakan bahwa anaknya sudah dijemput dan sedang dalam perjalanan pulang. Michael tidak mengerti. Beberapa waktu sebelumnya, Michael menelpon tempat ini. Namun, para staf mengatakan tidak pernah mendapat telepon dari Michael. Michael bertanya siapa yang menjemput anaknya. Pria ini mengatakan bahwa Grant pergi bersama temannya yaitu Brady. Michael kembali ke rumah dan mendatangi rumah Oliver, di mana di sana sedang diadakan pesta kecil-kecilan. Michael mendatangi Oliver dan bertanya di mana Grant. Oliver mengatakan dia aman bersama Brady. Oliver tahu bahwa Michael masih mencari tahu tentang dirinya, dan hal ini benar-benar sangat mengganggu Oliver. Oliver tidak ingin menyakiti siapapun, namun apa yang Michael lakukan memaksa Oliver melakukannya. Michael menegaskan bahwa dirinya pernah menyelamatkan Brady. Oliver mengatakan bahwa itulah kenapa Michael masih hidup hingga sekarang. Oliver hanya ingin membalas budi. Namun jangan paksa Oliver melakukan sesuatu yang buruk atas apa yang Michael lakukan. Oliver mengancam akan membunuh Grant jika Michael masih ikut campur terhadap urusannya. Michael menegaskan bahwa anaknya masih berusia 9 tahun. Dia tidak tahu apapun. Oliver mengatakan akan menunggunya berumur 10 tahun. Hal ini benar-benar membuat Michael takut. Beberapa waktu kemudian Michael bertemu dengan Carver. Carver bertanya apa yang ingin Michael sampaikan.
Namun Michael membatalkan niatnya memberitahu Carver demi keselamatan anaknya, karena banyak orang saat ini sedang mengawasi Michael. Carver bingung dengan Michael. Dia bersikeras menemui Carver untuk mengatakan hal penting, namun sekarang berubah pikiran. Carver memberitahu agar Michael kembali mengajar, karena beberapa hari ini Michael meninggalkan kelas tanpa alasan. Carver juga mengatakan bahwa setelah dilacak di hari Jumat, ada 2 pesan suara masuk ke telepon rumah Michael. Satu berasal dari Carver dan satu lagi berasal dari telepon umum di salah satu pusat perbelanjaan bernama Pin Glen Outlet. Carver bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Michael tidak bisa menjawabnya. Tepat di jam 5 pagi, Michael pergi dari rumah. Dia menuju Pin Glen untuk mencari petunjuk siapa yang menelponnya hari itu. Secara tidak sengaja, Michael melihat mobil logistik Liberty. Hal ini mengingatkannya kepada tamu-tamu pesta Oliver. Karena penasaran, Michael mengikutinya. Michael mendapati orang-orang yang dilihatnya di pesta Oliver ada di tempat ini. Mereka membawa kotak-kotak yang mencurigakan. Dugaan Michael kuat bahwa itu adalah sebuah bom. Pria yang menjadi pendamping Regu Pramuka juga terlihat di tempat ini. Lalu Michael mengikuti mobil tersebut. Supir logistik menyadari bahwa mobilnya diikuti. Saat di lampu merah, Michael melihat anaknya berada di mobil tersebut. Michael dihadang oleh Oliver. Dia membawa Michael ke sebuah ruangan. Oliver menghubungi timnya untuk melanjutkan rencana. Oliver sudah menghentikan orang yang mengikutinya. Mereka berkelahi di dalam ruangan tersebut. Oliver mengatakan bahwa pemerintahlah yang memulai semua ini. Oliver tidak peduli siapa korbannya. Pemerintah harus membayar apa yang mereka lakukan pada keluarganya. Children die. Michael berhasil melumpuhkan Oliver. Michael menyuruh Oliver menghentikan rencananya. Namun Oliver menghancurkan walkie-talkie-nya. Oliver mengatakan bahwa dirinya mengirim bom tersebut ke markas FBI. Michael segera pergi menuju markas FBI untuk menyelamatkan anaknya dan mencegah bom meledak. Oliver menghubungi timnya menggunakan walkie-talkie yang berbeda dan menyuruh timnya untuk bersiap-siap. Ternyata Oliver kalah hanya sebuah akting. Michael menelpon Carver dan mengatakan bahwa akan ada mobil van putih dari logistik Liberty datang ke kantor FBI. Mereka membawa sebuah bom. Namun belum selesai berbicara, sambungan telepon mereka terputus. Mobil van Liberty sudah sampai di gedung FBI. Michael berteriak menyuruh penjaga menghentikannya, namun sudah terlambat. Penjaga menghentikan Michael karena menerobos tempat ini. Michael mencoba memberitahu bahwa di mobil van itu ada anaknya dan mereka membawa bom. Carver mendatangi Michael dan bertanya apa yang terjadi. Karena tidak ada waktu untuk menjelaskan, Michael menerobos masuk ke gedung FBI. Setelah diperiksa, ternyata mobil van tersebut kosong, tidak membawa apapun. Michael mengikuti mobil yang salah. Supir yang diikutinya berkepala botak, namun pria ini tidak. Carver menegaskan bahwa kita semua berhak berada di tempat ini kecuali Michael. Mendengar hal ini, Michael menyadari sesuatu. Dan ternyata mobil yang Grenaigi pergi ke suatu tempat mengantarkannya bertemu dengan Brady. Michael berlari menuju mobilnya. Seorang perempuan menghubungi supir logistik dan menyuruhnya bersiap-siap. Supir tersebut yang membawa detonator bomnya. Oliver naik ke atap gedung. Michael mendekati mobilnya dan benar saja, bom yang dia kejar ternyata ada di dalam bagasi mobilnya. Beberapa waktu kemudian, polisi melakukan evakuasi di gedung FBI.
di mana gedung tersebut terlihat seperti zona perang. FBI mengatakan bahwa mereka percaya bom itu meledakkan hampir semua bangunan dan belum diketahui pasti total korban yang ada. Michael Faraday dinyatakan sebagai dalang pengeboman di gedung FBI, seorang dosen yang mengajar sejarah terorisme, di mana beberapa tahun yang lalu istrinya, seorang agen FBI, tewas dalam menjalankan misi. Michael tidak terima dengan FBI karena kejadian itu, dan FBI menduga Michael melakukan ini atas motif balas dendam ke FBI untuk istrinya. Beberapa mahasiswa Michael juga mengatakan bahwa Michael sangat menjiwai saat mengajar sejarah. Bahkan belakangan ini Michael berperilaku aneh, selalu mengungkit bahwa FBI mendapat informasi salah saat menugaskan istrinya. Michael menyalahkan FBI atas kematian istrinya. Seorang perempuan mengatakan ke reporter dia mendengar Michael mengatakan di kelas bahwa FBI akan membayar apa yang telah mereka lakukan. Dan perempuan ini adalah perempuan yang merupakan anggota Oliver. Dia berpura-pura menjadi mahasiswa Michael dan memperkuat bukti agar Michael ditetapkan sebagai dalang pengeboman ini. Di akhir cerita, Oliver membakar semua foto-foto Michael. Ternyata selama ini sebelum mengenal Michael, Oliver sudah lebih dulu memata-matai Michael. Semua informasi tentang Michael, Oliver sudah tahu sejak awal. Dan Michael adalah orang yang tepat untuk dijadikan kambing hitam, sama seperti kasus Danskop, di mana Danskop juga dikambing hitamkan dalam sebuah aksi terorisme. Grant diurus oleh saudara Michael dan pergi dari Arlington Road. Pemerintah mengatakan bahwa insiden ini adalah aksi terorisme terburuk dalam sejarah, sama seperti ledakan di gedung Roosevelt, karena hanya dilakukan oleh satu orang saja, dan tidak ada satupun orang yang mendeteksi apa yang Michael lakukan. Cheryl dan Oliver akan pindah lagi di tempat yang jauh lebih nyaman dan aman. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.